Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana rabbukum a'budun. Surat Al-Anbiya ayat 92. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Kitab Minhajul Abidin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang harus tertanam di dalam pemikiran kita bahwa Allah itu sangat besar jasanya kepada kita dalam kehidupan ini. Ketika kita berpikir bahwa Allah yang punyai amal pekerjaan yang banyak yang terlibat dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mudah mengerjakan syukur kita kepada Allah. Kalau seandainya pemikiran kita menganggap bahwa Allah tidak terlibat dalam kehidupan ini, maka kita akan merasa berat dalam bersyukur. Karena itu di dalam Islam ada yang namanya ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf itu harus tertanam dalam pemikiran kita bahwa Allah yang sangat besar jasanya dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang sudah menyadari bahwa Allah yang banyak jasanya kepada kita, maka kita akan mudah di dalam mengerjakan syukur kita kepada Allah. Demikian juga ilmu tasawuf itu menanamkan pemikiran yang benar terhadap orang tua kita. Siapa orang tua itu? Kalau pemikirannya benar, jawaban terhadap pertanyaan siapa orang tua kita itu, maka kita akan dimudahkan dalam berbuat baik kepada orang tua. Dan juga ilmu tasawuf akan menanamkan ke dalam pemikiran kita siapa suami kita, siapa istri kita. Itu tasawuf yang menjawabnya dengan benar.
Jadi pada akhirnya istri mudah taat kepada suami, suami juga tanggung jawab terhadap istri ketika pemikirannya benar dengan ilmu tasawuf. Ya. Kemudian juga itu di rumah tangga ya, di keluarga kita. Kita hidup berjamaah, pemikiran kita dengan ilmu tasawuf akan diarahkan. Siapa saudara kita, siapa mukmin, itu akan dengan benar kita berpikir dengan tasawuf yang akhirnya hidup berjamaah akan harmonis dengan sesama saudara, sesama teman, tertanam jiwa rasa bersaudara. Itu tasawuf ya. Jadi dengan ilmu tasawuf hidup berjamaah akan harmonis. Ada kesalahan sedikit-sedikit akan saling memaafkan karena di dalam jiwanya tertanam bahwa ini saudara. Nah justru yang tidak diisi pemikirannya dengan tasawuf, kehidupannya itu tidak akan harmonis, tidak akan ada kekompakan, susah disatukan. Itu kalau pemikirannya tidak ditanami ilmu tasawuf. Kalau kita melihat kondisi sekarang, yang kecilnya di keluarga, yang besarnya kita di jamaah, itu hampir hilang ilmu tasawuf dalam pemikiran kita ya. Sehingga susah harmonisnya, si anak tidak sayang sama orang tua itu karena pemikirannya tidak ada tasawufnya ya. Siapa orang tua kita? Gak ada tasawuf, kan bukan di rukun iman itu mah ya. Gak ada perintah anak suruh mengimani orang tua, gak ada. Di tentang tauhid tidak ada. Kita anak meyakini, mengimani orang tua, gak ada. Itu adanya di tasawuf itu ya, adanya di tasawuf. Jadi tasawuf itu termasuk akhlak hati, cara berpikir. Itu tasawuf ya. Jadi kalau pemahaman tasawuf ala pesantren dulu itu kan ya, bahwa tasawuf itu wali yang rambutnya gondrong, gembel, pakaiannya compang-camping. Itu pengertian tasawuf sangat keliru. Kenapa keliru? Karena tasawuf seperti itu tidak ada contoh di Rasulnya kan. Sedangkan kan Rasul itu manusia yang paling tasawuf. Jadi kalau pengertian tasawufnya rambutnya gondrong, gembel, jarang mandi gitu kan, pakaiannya compang-camping, kehidupannya kayak orang gila, itu tidak ada contoh di Rasulnya. Kita melihat dalam sejarah Rasul, contoh Rasul, kehidupan Rasul biasa. Punya istri, punya anak, itu kan Rasul, orang yang paling tasawuf kan. Punya teman, itu sahabat, itu contoh kehidupan Rasul. Kemudian juga dalam berpakaian ya, rapi.
penampilannya rapi. Rasulullah itu. Jadi kalau pengertian tasawufnya diarahkan kepada orang yang seperti orang gila, yakin itu tidak ada contoh di Rasulnya. Ya. Makanya kita melihat bagaimana sosok Rasulullah dalam mengaplikasikan tasawuf. Ya. Dengan keluarga, Rasul sangat harmonis gitu kan. Ini aplikasi tasawuf ini. Kemudian dengan sahabat-sahabatnya juga Rasul harmonis. Sahabat dengan sahabat juga, mukmin dengan mukmin. Sahabat Ansor, sahabat Muhajir harmonis. Nah, ini aplikasi tasawuf. Aplikasi tasawuf. Makanya kita setelah beriman, kemudian fikih, yang ketiganya tasawuf gitu ya. Kalau iman makan keyakinan kita agar meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini akhirat, itu iman ya. Kita tidak boleh ragu adanya Allah, sempurna Allah, satu Allah, kuasa Allah, tidak boleh ragu. Ketika kita keyakinannya ragu, ragu tentang adanya Allah, ragu tentang kesempurnaan Allah, ragu juga tentang satunya Allah, kuasanya Allah, itu termasuk orang yang tidak beriman, alias orang kafir. Ya. Kalau keyakinannya ragu. Kalau fikih hukum yang mengatur kehidupan kita, fikih ngatur dalam hal ubudiyah, sholatnya, zakatnya, puasanya, ibadah hajinya, itu diatur dalam ilmu fikih. Ya. Bagaimana cara sholat kita, bagaimana aturan zakat, bagaimana aturan puasa, bagaimana aturan ibadah haji, itu diatur oleh fikih. Jadi hidup ini yang kita laksanakan sesuai dengan ilmu fikih. Sesuai dengan ilmu fikih, apa yang diperintahkan dalam ilmu fikih, minimal sunat, maksimalnya wajib, itu dijalankan oleh kita. Ini pertahankan fikihnya ya. Seperti dalam fikih kita diperintahkan sholat, jalankan sholat. Di ilmu fikih diperintahkan zakat, yang sampai nisab, jalankan zakat. Puasa setahun itu sebulan puasa, jalankan puasa. Yang mampu ibadah haji, jalankan ibadah haji. Itu bab ubudiyah. Atur lagi fikih dalam bab muamalah, dalam usaha. Jangan asal duit. Cara-cara usaha yang diharapkan oleh Allah kita hindari. Kita tinggalkan. Seperti mana usaha riba. Tidak boleh usaha riba. Seperti rentenir lah ya. Itu kan meminjamkan uang kemudian bunganya kan, atau menjual barang antara yang kontan beda dengan yang dianjuknya harganya teh, karena katanya ini mah gak kontan bayar, padahal kalau jualannya sama harga 100.000 ya 100.000. Nah ini kan cara-cara riba yang diharapkan dalam fikih. Walaupun usaha nyari untung, tapi kalau dengan cara riba kita harus menjauhi. Ya percuma ubudiyah kita jalankan, tapi dalam muamalah kita tidak mengikuti aturan fikih ya. Muamalah.
Kemudian di dalam munakahat fikih ngatur berkeluarga dari mulai mencari pasangan, ikuti fikih gitu kan ya. Kemudian satu lagi di dalam jinayat, hukum pidana. Itu fikih itu ngatur 4 hal. Ngatur ubudiyah, ngatur muamalah, ngatur munakahat, ngatur jinayat. Jadi apa-apa yang diperintahkan dalam fikih kita jalankan, yang dilarang dalam fikih kita tinggalkan. Itu. Jadi fikih itu bukan hanya sholat. Orang-orang kan kalau ngomong udah kita mau ibadah, sholat begitu kan. Gak bisa gitu, bukan hanya sholat, ya dalam usaha harus benar, dalam berkeluarga juga harus benar, dalam jinayat juga harus benar. Nah justru di masyarakat ini kadang terjadi hal yang berbeda dengan fikih, ya. Seperti tahlilan. Sebenarnya mah tahlilan itu nggak ada perintah dalam fikih itu, bukan wajib, sunat pun bukan. Tapi kenapa kok diramekan gitu kan ya? Seolah-olah tahlil itu jadi wajib. Gitu. Kalau sholat tidak dipiralkan, tidak diramekan, wajibnya sholat itu sudah jelas dalam fikih. Aturan sholat, salah sholat juga diatur. Dalam hal tahlilan seolah-olah itu wajib. Padahal tidak ada ya dalam fikih itu. Fikihnya perintah wajib ke atau setidaknya sunat aja kan. Gak ada itu ya. Tapi di masyarakat lah mau fikih mau tidak, sesuai fikih atau tidak, ya udahlah. Bahkan ustadz-ustadz yang paham kitab, yang bisa baca kitab, kok malah mengikuti gitu kan. Itu wajib atau sunat hukum fikihnya. Dalam Fathul Qorib, kitab takribnya, ada di Fathul Mu'in, fikih itu. Ya. Ya kalau mau melaksanakan silahkan aja laksanakan, tapi jangan sampai punya anggapan bahwa itu adalah perbuatan wajib atau sunat. Ya. Kalau memang umpamanya narik bab sodakohnya, tahlil ini sodakoh umpamanya dari orang yang meninggal, berarti kan harus ada rincian. Nah, kalau yang meninggalkan dunia ini banyak warisannya, itu bolehlah ya, mengeluarkan sebahagian harta yang ditinggalkannya untuk sodakoh gitu kan. Tapi kalau orang yang meninggalnya tidak punya mah ya jangan sampailah ya dapat minjem uangnya itu untuk mengadakan acara tahlilan itu kan. Nah ini ya. Jadi hal yang tidak ada dalam fikihnya kadang-kadang itu diramaikan ya pada kerjakan. Ada lagi seperti sholat ya, sholat hajat kan. Jadi sholat hajat itu sholat butuh, ramaikan juga kan. Ini kalau kamu usaha ingin belajar sholat hajat, padahal sholat hajat kan sunat hukumnya kan. Yang harus dipiralkan sebenarnya sholat wajib. Ya, sholat yang 5 waktu itu yang sudah jelas hukum fikihnya. Sholat 5 waktu itu. Ya. Awas kita jangan sampai terjerumus ke dalam hukum yang salah. Ya. Kalau kita nanya-nanya ke orang pinter umpamanya suruh sholat tahajud, kalau mau lancar usaha, awas. Sehingga kita semangat sholat tahajud. Kok sholat fardunya malah ditinggal. Nah ini nggak benar.
Seharusnya orang-orang yang ngerti itu menasehati orang-orang yang kurang ilmu, ya. Kalau datang harusnya suruh mengerjakan yang wajibnya dulu. Sholat 5 waktu jangan ketinggalan, gitu. Jangan lupa nanti kalau sudah cukup nisab harus zakat. Itu fikih itu. Kemudian kalau usaha jangan nipu orang. Yang keempat, berkeluarga dengan keluarga harus harmonis. Nah, itu hukum-hukum fikih, ya. Fikih ubudiyah tidak meninggalkan yang wajib, fikih muamalah usahanya yang halal, fikih munakahat, ya, berkeluarga dengan baik. Itu yang tiga. Keempat, yang jinayatnya itu hukum pidana. Nah, ini fikih, ya. Tauhid, keyakinan pada Allah, Nabi, akhirat. Kita jangan sampai melupakan akhirat. Hidup kita bukan hanya di dunia. Di dunia ini sementara. Yang abadi kehidupan kita nanti di akhirat. Ingat, jangan sampai lupa, ya. Karena dunia ini kehidupan yang menipu. Dunia ini yang menipu ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan kenikmatan yang menipu. Ingat itu, ya. Tidak cukup hidup di dunia ini kita berlimpah materi, tidak, ya. Jadi yang harus kita perhatikan juga tentang kehidupan kita nanti di akhirat. Kesengsaraan akhirat, kesengsaraan dunia itu sangat jauh berbeda. Kalau kesengsaraan dunia kita masih bisa usaha, masih bisa kita minta bantuan, ya, kepada yang lain, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, kesengsaraan hidup di akhirat tidak bisa berusaha, tidak bisa saling bantu di akhirat, tidak bisa, ya. Jadi kalau sengsara akhirat, ya sengsara, dan kesengsaraan akhirat itu abadi, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, tidak ada matinya. Nauzubillah. Jangan sampai kita tertipu dengan akal dan pandangan pendengaran kita. Kita mendengar orang-orang mati dari dulu kan sampai sekarang terus ada yang meninggal, tapi kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan. Sehingga mungkin akal kita akan terpengaruh dengan hal itu. Ah, jangan-jangan bohong akhirat teh. Itu karena kita mendengar yang mati, melihat yang mati ini dari dulu sampai sekarang terus. Tapi nggak ada bukti bahwa di akhirat ada kehidupan, setelah mati ada kehidupan. Ya, kalau kita tidak melihat hukum syara, melihat Al-Quran, hanya melihat kenyataan yang ada terlihat di dunia, akal pemikiran, maka kita akan terpengaruh pemikiran kita tentang kehidupan akhirat. Jangan-jangan bohong hidup akhirat, gitu kan. Jadi antara orang yang mati, baik mukmin ataupun kafir, kelihatannya sama aja. Nauzubillah, itu ya pemikiran yang sesat, pemikiran yang keliru kalau kita memandang bahwa tidak ada kehidupan di akhirat. Sehingga nanti kalau pemikirannya rusak seperti itu, kita tidak akan mengerjakan, tidak akan mempersiapkan untuk bekal hidup nanti di akhirat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, di dalam kumpulan kita setiap malam Kamis ini kita berjamaah untuk berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa kita semua. Yang pertama, doa untuk kita, mudah-mudahan kita diberi keselamatan agama kita, kesehatan badan kita, kecerdasan akal kita, ya.
keberkahan rezeki kita semua. Dalam arti ya kita usaha apa sekarang mudah-mudahan oleh Allah diberkahi usaha kita, rezeki kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Doa yang kedua, mudah-mudahan kita yang sudah membantu atas berjalannya pendidikan agama di pesantren Miftahul Ulum ini, mudah-mudahan bantuan kita untuk pesantren menjadi amal soleh kita, bekal kita nanti di akhirat. Kedua, mudah-mudahan bantuan kita menjadi sebab jadinya keluarga yang soleh dan soleha, minat, muslimin, muslimat, dan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan bantuan kita ke pesantren Miftahul Ulum jadi sebab berkahnya kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Dan anak-anak kita juga sayang sama orang tuanya. Dan anak-anak kita juga mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang sudah wakaf tanah jalan, kalau untuk keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan pahalanya terus-menerus disampaikan oleh Allah kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita, mungkin keluarga atau saudara kita, ya, dengan wakaf jalan kita, pahalanya mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian almarhum, almarhumah yang telah kita berikan pahala wakafnya, mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
diterima amal kebaikannya, dia ditempatkan oleh Allah di tempat menunggu yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan pondok pesantren Miftahul Ulum, pondok pesantren yang mendidik tentang ilmu agama khususnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pendidikan pondok pesantren Miftahul Ulum yang penuh keberkahan. Berkah guru-gurunya, berkah muridnya, berkah fasilitasnya. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan segala urusan. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berpikirli amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Baik, kita lanjut kitab Minhajul Abidin. Coba sampai mana aja? Nah, wahia. Wa minhajul jannati. Wahia. Adapun ibadah itu sabilus sa'adati, jalan kebahagiaan. Sa'adah itu kan. Wa minhajul jannati, dan jalan menuju surga. Ini ibadah ya. Tasawuf ini. Jadi meluruskan pemikiran kita bahwa ibadah itu jalan menuju kebahagiaan, ibadah itu adalah jalan menuju surga. Kan? Jangan sampai terbalik pemikiran kita. Ya, sementara ini kan kita memandang dunia kan, dunia yang menjadi jalan kebahagiaan. Orang punya dunia akan bahagia, tidak punya dunia mah sengsara, susah. Kan pemikiran kita seperti itu kan. Nah, dalam ilmu tasawuf itu diluruskan cara berpikir begitu salah. Jalan menuju kebahagiaan itu ibadah, jalan menuju surga itu ibadah. Ini tasawuf ini ya. Teruskan. Jadi kalau kita praktekkan di dalam kehidupan keluarga, ya, di rumah tangga, kalau semua anggota keluarga berpikir bahwa ibadah jalan yang menuju kebahagiaan, ibadah jalan yang menuju surga, ya pastilah kompak keluarga akan berpikir bagaimana untuk bisa mewujudkan ibadah, gitu kan. Ya kalau berpikirnya bahwa yang membahagiakan duit, yang menjadi sebab kebahagiaan duit, ya pastikan seluruh anggota keluarga bagaimana caranya agar mendapatkan duit, kan? Gitu. Pasti ributnya akan urusan duit, giatnya bakal urusan duit,
Itu pemikiran yang salah menurut tasawuf. Harusnya kita berpikirnya orang bahagia kalau ibadah. Orang akan masuk surga kalau ibadah gitu kan. Makanya pengertian ibadah itu luas. Jadi jangan ditentang dulu. Wah, mana orang bahagia hanya ibadah, nggak punya duit. Mah begitu itu ditentang itu. Makanya ibadah ini luas. Usaha juga ibadah kan. Usahanya diperintah oleh Allah itu ibadah. Jadi pengertian ibadahnya bukan hanya ubudiyah, kan tadi sudah diurai dalam ilmu fikih. Ibadah teh ada ubudiyah, ibadah ada dalam hal muamalah, dalam usaha, ibadah dalam munakahat, ibadah ada dalam urusan jinayat. Jadi ibadah teh ada 4 poin. Bukan hanya ubudiyah. Dalam usaha juga ibadah, cuma ibadah usaha itu tidak nipu orang, tidak menjolimi orang, ibadahnya gitu. Usaha mah kan tidak asal duit, jangan sampai jualan yang terlibat riba. Kalau jualan riba haram hukumnya. Contoh sederhana, jualan ya, kita beli barang yang murah disatukan dengan yang mahal supaya harganya terbawa mahal semua. Itu kan penipuan kan. Nggak boleh usaha seperti itu. Nah, dalam muamalat ya, makanya di sini dalam tasawuf ibadah itu adalah jalan kebahagiaan, wa minhajul jannah, dan jalan masuk surga. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fatbudun, wa ana dan adapun kami, anak teh kami Allah, itu rabbukum rob kalian, Pak Buduni maka hendaklah beribadah kalian nih kepadaku. Nah, itu surat Al-Anbiya ayat 92. Ya, kata Allah anak. Kalau dilihat dari ilmu nahwunya, anak ini isim domir, ya, kata ganti, mutakalim wahdah, pembicara sendiri, anak teh. Eta domirnya domir munfasil marfu wahumahu iyahumahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu tu ana kami di sini teh Allah robbukum rob kalian kum juga isim domir rob kum kalian Pak Budu maka harus beribadahlah kalian nih kepadaku. Nah, ini yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Anbiya ayat 92. Agar kita beribadah menyembah Allah kan. Lanjut waqala ta'ala inna hadza kana lakum jaza wa kana sa'yukum maskura. Inna hadza sesungguhnya ini karena bukti lakum bagimu jazaun balasan wa kana sa'yukum dan bukti kehidupan kalian itu maskuro yang dibalas yang disyukuri ya. Ingat, jadi setiap amal perbuatan kita itu akan ada balasannya. Amal yang baik pasti balasannya baik, amal yang buruk balasannya buruk. Inna hadza kana lakum jazaa'un. Ya, semua perbuatan kita akan mendapat balasan, maka kita harus hati-hati di dalam hidup ini kan. Jangan sampai kita mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan hukum fikih dalam ubudiyah. Allah menyuruh kita sholat, Allah kita tidak sholat. Itu kan berarti tidak sesuai dengan fikih. Dalam muamalah zakat, kita sudah cukup nisab, tapi tidak zakat. Nah, itu tidak sesuai dengan hukum fikih. Waktu bulan puasa, bulan Ramadan, diperintahkan puasa,
kita malah tidak berpuasa, itu tidak sesuai dengan hukum fikih ya. Inna hadza kana lakum jaza. Ingat, seluruh perbuatan kita itu akan mendapat balasan. Wa kana sa'yukum maskuro. Kehidupan, perjalanan hidup kalian itu maskuro. Ya, yang baik akan mendapat balasan baik. Ya. Ketika kita menjalankan hukum fikih ubudiyah sholat akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika menjalankan hukum fikih zakat sesuai nisab, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika kita berkeluar sholat puasa ya, menjalankan ibadah puasa perintahnya, kita akan maskuro, akan mendapatkan balasan yang baik. Itu surat Al-Insan ayat 22. Ya. Summa inna, kemudian sesungguhnya kami, najorna, melihat kami, pihak di dalam ibadah, watap amalna, dan berpikir kami, torikoha, perjalanan ibadah, min mabadiha, dari berangkat awalnya ibadah, ila makosidiha, sampai maksudnya ibadah, alatihya amani salakiha, yang ibadah itu menjadi angan-angan cita-cita perjalanan ibadah ya. Faidahia, maka ingatlah ibadah itu torikun wi'run, perjalanan yang jauh. Jadi jauh disebutnya itu torikuate ya. Torikun wi'run, jalan yang jauh. Ya. Itu. Jadi ibadah itu bukan perjalanan dekat, bukan perjalanan jauh. Kita sholat jauhnya, bayangkan coba sekarang kita diperintahkan sholat. Manfaatnya yang jauh itu nanti di akhirat kan. Gimana? Nggak jauh coba, nggak lama. Kalau kita nanam umpamanya mengerjakan di dunia ini pekerjaan sesuatu, kemudian imbalannya nanti, itu kan perjalanan yang jauh kan. Beda kalau kita kerja, kalau kita usaha, paling lambat bulanan kan, dibayarnya sebulan sekali. Itu pun kadang-kadang kita merasa lama gitu kan, bayaran usaha kita, kerja kita sebulan sekali itu kan. Nah ibadah itu pahalanya yang besarnya nanti di akhirat, itu kan jauh perjalanannya kan. Gitu. Bahkan mungkin kita ya terkena penyakit bosan kan, jenuh. Ibadah lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Mana pahalanya sih? Mana sih hasil sholat itu kan? Ini ya, itu jauh itu. Di sini disebutnya torikun wi'run, perjalanan yang jauh. Wasabilu sukbin, dan perjalanan yang sulit, pekerjaan yang sulit, ibadah itu. Emang sholat berat? Enggak. Ya, zakat enggak, karena zakat itu hanya 2,5% paling kan. Bayangkan kalau kita dapat rezeki nisabnya, ya, kemudian dikeluarkan dari nisab hanya 2,5%, itu enggak besar itu. Ya, tapi berat. Sholat juga 5 waktu kan. Kita bangun tidur, ada sholat subuh kan, kerja dulu sampai zuhur. Coba di zuhur kita berhenti dulu, istirahat dulu, sholat dulu, terus kerja lagi, nanti asar. Sebenarnya itu kan sudah diatur, tidak memberatkan, tidak membebankan sebenarnya pekerjaan sholat itu kan. Ringan, tapi terasa oleh kita sangat berat. Sabilun, sukbin, itu perjalanan yang menyulitan. Ya. Kasiratul akobat, banyak tantangan. Kasiroh banyak, akobat tantangan. Ya, dalam ibadah itu banyak tantangan. Coba aja sholat subuh kan. Kita mau bangun terus sholat subuh itu banyak tantangan anak. Kemudian datang lagi sholat zuhur kan.
Emang ringan sholat zuhur, tetapi tantangannya coba. Kita mau zakat, tantangannya. Kita mau puasa, tantangannya. Itu dalam segala hal ibadah. Ya. Kita mau usaha, tantangannya. Yang berat itu. Usaha yang halal, berat. Banyak godaan-godaan, usaha-usaha yang menggiurkan, tapi yang diharamkan. Cara riba. Nah itu makanya kasiratul aqobah. Sadidatul masakot. Sadidah itu berat, masakot itu kemasyakatan. Ya. Jadi berat kesusahannya, tingkat kesusahannya ibadah itu. Bukan perbuatan yang mudah ibadah itu. Ya. Sadidatul masakot. Ajimatul apat. Besar. Ya. Besar tantangannya, ini besar rintangannya. Kasiratul awak, banyak rintangan, wal mawani dan tantangan. Tuh kan. Tapi fatul mahalik, ya, kecelakaan itu ya dalam pelaksanaan ibadah suka ada aja gangguannya gitu. Kemudian aji jatul a'da, ada kuat musuhnya. Bayangkan kita mau sholat dihalangi. Ketika kita mau sholat subuh itu berat musuhnya yang menghalangi sholat subuh itu kan. Sedikit orang yang bisa melaksanakan sholat subuh kan. Karena musuhnya yang menghalangi, yang menjegal seseorang melaksanakan sholat subuh itu sangat kuat. Wakah tanung mahalangan nete. Ya. Nah itu ya. A'danya itu aji jatul a'da wal kito begalnya kuat, begalnya begal sholat ya, apalagi sholat subuh, sholat zuhur pun begalnya kuat-kuat, sholat asar begalnya lagi kuat, sholat maghrib, sholat isya, setiap sholat itu begalnya sangat kuat. Mau zakat begalnya kuat-kuat. Ayo coba mau puasa begalnya kuat, mau usaha yang benar begalnya kuat. Dijegal kita itu terus, dihalangi. Jangan sampai kita melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam hukum fikih. Itu kan, itu ajijah itu, ajijatul a'da, gagah-gagah musuhnya itu. Ajijatul asba, ini banyak serigalanya. Kuat serigalanya itu, binatang buasnya kuat-kuat. Ini bahasa tasawufnya. Jadi yang menghalangi kita ibadah teh ada disebut begal, ada disebut binatang buas. Itu yang menghalangi kita ibadah teh binatang buasnya. Buas-buas kayak kita masuk ke hutan yang masih belantara, banyak binatang buasnya. Kita sampai takut mau sholat teh kan, banyak binatang buas, udah mau zakat banyak binatang buasnya, kita takutan. Mau puasa juga banyak binatang buasnya, mau usaha yang benar banyak binatang buasnya, gitu kan. Apalagi mau jinayat, pakai hukum jinayat, udah binatang buasnya ya. Nah itu disebut aji jatul asba wal atba. Wahakada yajibu an takuna li anaha torikul jannah. Cuma kita harus berpikir, walaupun dalam ibadah banyak begalnya, perampoknya, ya, banyak binatang buasnya yang menjegal kita ibadah, kita harus kuat dan harus ingat bahwa ini benar jalan ke surga itu ini. Walaupun kita harus melalui hutan belantara, di hutan belantara banyak binatang buasnya, ya. Ini memang jalannya, ini satu-satunya, nggak ada lagi jalan. Kita harus berpikir begitu, ya. Jadi jangan berpikir kita balik lagi, mundur. Jalan mungkin cari jalan yang lain, nggak ada. Kalau kita mau bahagia, kita mau ke surga, jalannya cuma ibadah. Walaupun banyak begalnya, walaupun banyak binatang buasnya, ayo kita berani, kan? Gitu. Jadi itu ibarat itunya perumpamaan. Begal, binatang buas itu perumpamaan.
yang menghalangi kita untuk melewati jalan surga, memakai jalan ibadah gitu. Ya kalau hutan belantara biasa banyak ininya, maka mungkin kita juga takut kan. Ini maksudnya binatang buas itu bukan memakan kita, begal itu bukan merampas kekayaan kita, bukan. Begalnya yang menghalangi ibadah, binatang buasnya yang ya meminta menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah ini mengatakan, Torikul jannah payasiru hada tasdikon lima kolahu, dan itulah bukti kebenaran hadis Rasul, perkataan Rasul. Allah ingat, wa innal jannata hufat bil makari, sesungguhnya surga itu jalannya penuh dengan kesulitan. Wa innan naro hufat bisahawat, sesungguhnya neraka itu jalannya itu diberi kemudahan. Tuh kan ya. Jadi walaupun sulit, banyak begal, banyak binatang buas, melalui jembatan yang panjang mungkin kan yang menakutkan, jembatan gantung menakutkan, mungkin melalui jalan sungai-sungai yang bala gitu kan, yang rimbun, takut ular segala macam, itulah jalan ke surga. Ibadahnya. Jadi kita harus berani melewati sungai yang bala gitu kan, yang kemungkinan banyak ularnya, udah kita tembus. Mungkin juga melewati hutan belantara, banyak binatang buasnya, tembus. Mungkin melewati ibadah itu hutan belantara yang banyak begalnya, tembus terus. Ya, jadi jangan sampai kita takut, jangan sampai kita mundur di dalam hal ibadah, karena di sini diuraikan dalam ilmu tasawuf, ibadah itu penuh tantangan dan rintangan ya. Makanya ibadah ubudiyah, sholatnya kita jalankan, zakatnya kita laksanakan, puasa setahun sekali kita laksanakan, ibadah haji kalau mampu kan, kalau mampu itu mah, kalau tidak mampu mah ya enggak gitu. Kemudian dalam usaha kita tidak jorok asal dapat untung, tapi hindari usaha-usaha yang riba yang diharamkan dalam ilmu fikih. Dalam berumah tangga kita harus harmonis kan. Ibadah juga ini dengan keluarga, suami istri, dengan anak. Makanya semuanya harus dididik ilmu tasawufnya agar cara berpikirnya benar semua. Suami benar berpikir istrinya, istrinya benar berpikir tentang suaminya, orang tua benar berpikir tentang anaknya, anaknya benar berpikir tentang orang tuanya. Udah itu akan terjadilah rumah tangga yang harmonis karena pemikiran keluarga semua itu benar sesuai dengan ilmu tasawufnya kan. Kalau itu ya. Nah, makanya di sini dididik kita agar berpikir kita bahwa yang penting itu adalah hal ibadah. Untuk surga ibadah, untuk kebahagiaan itu ibadah. Walaupun ibadah penuh tantangan dan rintangan. Banyak begalnya, banyak binatang buasnya, ada ya, saluran air yang bala atau jembatan gantung yang panjang mungkin kan. Kita lalui, itulah jalan ke surga penuh dengan tantangan dan rintangan. Kalau yang jalannya mulus, itu jalan ke neraka. Ringan ya, tidak banyak tantangan, itu jalan neraka. Tapi jalan surga jangan harap mulus perjalanannya ya, ringan perjalanannya nggak mungkin. Nah ini ilmu tasawuf ya. Satu lagi ini hadis Rasul, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ingat, wa inna amalal jannati, sesungguhnya amal surga, hajanun birobuah, jadi akan dipenuhi dengan keuntungan nih ya. Ingat itu amal surga itu penuh bati, penuh untung, gede untungnya. Tapi kalau berpikir kita tentang dunia ya, pasti jalan surga itu merugikan. Mana untungnya? Ya kan?
Coba kita kalau berpikirnya ekonomi, usaha modal umpamanya 1 juta, dapat untung umpamanya 200.000, itu udah gede kan? Modal 1 juta, untungnya 200.000. Berarti kan 20% kan usaha kita untungnya. Itu surga itu, ibadah itu untungnya sangat gede sekali, sampai 700%. Bayangkan coba, usaha apa yang untungnya 700%? Ya kan? Berarti kalau 1 juta itu untungnya itu 700 juta. Coba usaha apa? Modal 1 juta, untungnya 700%. Kan? Nah ini jalan surga itu rubuatin. Jadi banyak keuntungannya dalam melaksanakan ibadah ya, untuk masuk surga, jalan menuju surga. Kemudian Allah ingat inna amalunar sahlun bisahwatin. Nah, kalau jalan menuju neraka memang mudah, tapi hanya mudah menurut syahwat. Bukan mendapatkan keuntungan yang besar, bukan. Jalan menuju neraka itu mudah, tapi syahwat, keinginan kita. Ya. Nah ini coba kita kaji sekarang. Tadi mau berangkat hujan kan, itu gimana nggak beratnya gitu kan? Sama dengan kita mau menuju satu tempat, pas ada binatang buas kan, oh sangat ketakutan kita melihat binatang buas, udah mundur lagi agak jadi gitu kan. Itu binatang buas seperti itu. Atau ada begal seperti itu, jadi kita mundur lagi kan. Nah ini namanya ibadah itu ya. Jadi ingat bahwa amal surga itu dipenuhi dengan keuntungan, sementara amal neraka memang dimudahkan tapi dengan syahwat. Itu kan. Summa ma'adalika, kemudian berserta itu kuluhu semuanya, fa innal abda doipun, sementara kita manusia lemah kan, bukan jagoan gitu. Kalau kitanya jagoan mah ada binatang buas kita lawan gitu kan. Kalau kita jagoan mah ada begal kita lawan kan begitu. Sementara kan kita lemah fisiknya kan, kondisinya. Hamba itu lemah, doipun, ya kan. Kemudian wajah manusubun, ya. Sementara waktunya juga kan sulit, rumit waktu teh. Jadi seolah-olah waktu teh sedikit buat ibadah teh gitu kan. Buat sholat sedikit gitu kan, nggak kayak buat usaha kan, waktu teh luas kan. Tuh. Kemudian wa amruddin mutarojiun, ya, urusan urusan agama kita pandang sepele, balik lagi gitu kan. Kita pemikiran kita di dalam pandang agama dan dunia ini kan berbeda kan. Dalam pikiran yang tidak terisi dengan ilmu tasawuf, itu memandang dunia itu hal yang gede, din sepele. Tuh makanya kan banyak jamaah ya yang merosot, menurun semangatnya kan, ibadahnya turun, sholat males, ngaji males, itu karena memang pemikirannya sedikit-sedikit berubah bahwa urusan din sepele, urusan dunia itu yang penting. Nah ini ya, kalau sudah tertanam jiwa seperti itu, hilangnya tasawuf dalam pemikiran kita, maka akan sikap kita terbalik, bukan mudah bersyukur tapi sulit bersyukur gitu ya, karena pemikirannya yang berubah ini. Masa agama dipandang sepele, padahal dia dihidupkan oleh Allah itu kan, diberi rezeki oleh Allah, kemudian Allah yang menurunkan agama. Kenapa kita mandang agama yang diturunkan oleh Allah dipandang sepele? Ya akhirnya kan ngaji males, sholat males. Ya udah, kalau pemikirannya agama sepele mah itu kan. Lanjut. Wal pirogu kolilun, wasublu kasirun. Waktu kosong sedikit, tapi kita banyak tersibukkan kehidupan kita ini
dengan urusan-urusan dunia. Sibuk sehari-hari kita berpikir tentang dunia. Nah ini pemikiran tasawufnya itu yang hilang. Itu jadi akhirnya salah mikir. Ya, salah mikir lah. Dunia mah hal penting, akhirat mah hal sepele, agama mah hal sepele, ibadah mah hal sepele, iman mah hal sepele, berjamaah mah hal sepele. Itu duit yang penting mah. Sampai ngomongnya kayak begini, tempo aing balangsak mah eueuh nu mere ieu, eueuh nulungan ieu. Tak keluar bahasa yang hilang tasawufnya seperti itu. Yang akhirnya agama disepelekan, dunia dinomor satukan. Padahal mah walaupun kita berpikir tasawuf, agama dunia ke bawah semua. Agama dipandang hal yang penting, dunia juga untuk bekal hidup di dunia. Enggak ditinggalkan, enggak. Ya, dengan iman tidak ditinggalkan dunia, dengan fikih dunia tidak ditinggalkan, dengan tasawuf dunia tidak ditinggalkan. Tidak, sebenarnya mah dunia ke bawah, ya. Cuma dengan benar menempatkan posisi dunia dan akhirat. Posisi agama dengan dunia itu benar menempatkannya. Di agama ditempatkan hal yang penting, dunia nomor 2, agama 1, dunia 2, gitu. Bukan dunia 1, agama mah nggak penting. Bukan begitu. Itu pemikiran tasawuf. Ya. Kemudian wal umru qasir, umur kita pendek. Wapil amal taksir, dalam amal kita ini selalu menyepelekan. Nah ini ketika berubahnya pemikiran kita, ya makanya kita setiap malam Kamis belajar ilmu agama, ngaji, ini yang pentingnya 3 poin ya yang harus kita pikirkan bersama. 1 tentang tauhid untuk keyakinan kita, 2 tentang fikih untuk hukum yang dijalankan oleh kita, baik dalam ubiah, muamalah, munakahat, jinayat. Fikihnya bukan sholat aja, awas. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf, mengatur hati kita supaya baik hati kita terhadap Allah, baik terhadap sesama makhluknya, kan? Baik dalam hubungan suami istri, baik hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana murid dan guru, guru dan murid, bagaimana antar berjamaah sama saudara kita, itu akan menjadi baik ketika semuanya memahami ilmu tasawuf, ya, sehingga di dalam pemikirannya benar memandang sesuatu masalah itu ya dengan status posisi yang benar. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kehidupan kita bersama keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.